Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersyukur kepadamu atas kehidupan sukacita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri di dalam tempat tidur kami mau mendengar firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 26 Agustus 2021 yang tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat 8 dan yang menjadi ayat pembimbing renungan yaitu ayat 5. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mintalah hikmat dari Allah. Sahabat renungan malam Shalom, berbicara tentang hikmat, kita terus ingat seorang tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo. Menjadi seorang raja, ia tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Ia menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang besar itu, ia membutuhkan pertolongan. Ia membutuhkan kekuatan. Jadi ketika Allah bertanya kepada Raja Salomo apa yang hendak ia inginkan dari Allah, Salomo tidak menjawab dengan permintaan kekayaan atau kesehatan, tetapi ia meminta hikmat. Allah melakukan sesuai dengan permintaan Raja Salomo. Firman Allah mengatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hikmat dan pengertian, dan engkau mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sahabat renungan malam Shalom, dalam kehidupan yang kita jalani, tentulah tidak mulus-mulus saja. Jalan yang naik turun, berbatu, bergelombang, panas terik, hujan, terang gelap. Terkadang pun kita harus berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita dengan sikap dan karakter serta perilaku yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang membuat kita senang, ada juga yang membuat kita merasa sedih dan kecewa. Keadaan di sekitar kita juga terkadang membuat kita merasa takut dan khawatir. Semuanya itu menjadi suatu ujian yang harus kita hadapi, menjadi suatu yang harus kita lalui. Mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi sesuatu, tentulah kita tidak mampu. Tentulah kita tidak dapat bertahan, tidak tahan uji. Untuk itu, saudara-saudara, kita butuh dan memerlukan hikmat dari Allah untuk menghadapi dan memenangkan segala perkara dan ujian
yang diperhadapkan kepada kita. Sahabat renungan malam Shalom, dalam Yakobus ini dijelaskan bahwa orang yang merasa dirinya kekurangan hikmat Allah atau sama sekali tidak punya hikmat, maka dianjurkan untuk memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, yang adalah sumber segala hikmat. Kita meminta berarti kita memohon dengan sikap berdoa. Permohonan kita harus dipanjatkan dengan iman dan sama sekali jangan bimbang atau ragu. Orang yang datang menghampiri Allah membawa permohonan dengan doa-doanya harus yakin bahwa kita memang benar-benar sungguh-sungguh memerlukan apa yang kita minta dari Allah. Hal yang paling utama yang kita doakan adalah hikmat. Hikmat yang dari Allah diberikan kepada orang-orang yang memintanya dengan hati yang penuh percaya, penuh keyakinan, tanpa disertai dengan kebimbangan atau keraguan-raguan. Hal yang paling utama kita minta, kita doakan adalah hikmat. Allah memberikan hikmat kepada orang yang memintanya dengan penuh keyakinan, tanpa disertai kebimbangan atau keraguan-raguan. Iman yang tidak goyah kepada Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, ujian, godaan, tantangan dari dunia ini, juga nafsu dunia ini, dan berbagai bentuk ujian, hikmat Allah akan memberi solusi dan jawaban bagi kita untuk menghadapi segala ujian dan pencobaan itu. Sahabat renungan malam Shalom, Yakobus di sini melukiskan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang semacam itu tidak mungkin memperoleh sesuatu dari Allah. Orang semacam itu tidak mungkin memperoleh hikmat dari Allah. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati adalah orang yang kesetiaannya bercabang. Tuhan pun tidak mau diduakan. Oleh karena itu, ketika kita memohon meminta kepada Tuhan, mintalah dengan segenap hati, dengan segenap iman, tanpa rasa ragu, tanpa rasa bimbang. Sahabat renungan malam Shalom, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah melalui doa, hendaklah kita memintanya di dalam iman, maka Allah akan memberikannya dengan murah hati kepada kita. Mintalah hikmat dari Allah melalui doa, maka Allah akan memberikannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tuntun kami, ajar kami untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hikmat bagi kami senantiasa di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menghadapi segala ujian, godaan, dan tantangan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini, ketika kami membaringkan diri kami di dalam tempat tidur,
Engkau jaga kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.